membahas materi bab 6, yakni tentang gerak melingkar, di mana gerak melingkar adalah gerak benda yang lintasannya berupa lingkaran penuh. Nah, awalnya kita akan membahas tentang besaran apa saja yang ada di gerak melingkar. Di sini ada periode, frekuensi, kecepatan sudut, percepatan sentripetal, dan juga besaran sudut dan besaran linear. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama itu ada periode, di mana periode ini merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran, ya nak. Ya, jadi di sini rumusnya ada T sama dengan T per N, waktu per jumlah putaran, atau juga bisa T itu rumusnya 1 per F. F ini frekuensi, ya nak. Berarti mereka saling berhubungan. Nah, untuk frekuensi sendiri merupakan jumlah putaran yang dapat dilakukan dalam waktu 1 detik, ya, jumlah putaran per waktu, dan juga bisa berhubungan dengan periode, yakni 1 per T. Oke, untuk kecepatan sudut ini merupakan besaran yang ada pada gerak melingkar, ya nak, dimana di gerak melingkar ini dia ada besaran sudut dan juga besaran linear, nanti kita bahas. Nah, kecepatan sudut ini merupakan perkalian dari sudut dan juga frekuensinya. Di sini bisa dilihat bahwa rumusnya ada 2pi kali F atau juga 2pi per T, tergantung mana yang diketahui. Nah, untuk percepatan sentripetal ini adalah percepatan gerak benda yang arahnya selalu ke pusat lingkaran, ya nak. Ini yang menyebabkan kalau kita misalnya berada di kalau kita misalnya bergerak di sebuah tikungan, kita tidak terlempar dari tikungan tersebut karena badan kita selalu mengarah ke pusat lingkaran dari tikungan tersebut. Nah, ini rumusnya di sini percepatan sentripetal itu ada AS sama dengan V kuadrat per R, kecepatan per jari-jari ataupun kecepatan sudut per jari-jari, ya nak. Ini nanti ada keterangannya, Ibu kasih tahu. Nah, ini yang Ibu bilang tadi ada besaran sudut dan besaran linear. Jadi khusus untuk gerak melingkar ada 2 besaran yang kita acu gitu, yang kita jadikan acuan. Di mana di sini ada besaran sudut dan besaran linear. Kalau di gerak biasa, misalnya di gerak lurus ataupun di gerak parabola, kita kan hanya memakai besaran linear seperti V, kecepatan percepatan A ataupun jarak S, ya karena. Nah, untuk besaran sudut kita memakai kecepatan sudut, percepatan sudut dan juga sudut tempuh, di mana nilainya itu sama dengan kecepatan linear dibagi dengan jari-jari. Ya, misalnya kecepatan linearnya nilainya V, berarti berapa kecepatan sudutnya? Ya udah, kita bagi aja V per R. Seperti itu semuanya nih sampai ke bawah, ya nak. Sudah terlampir. Nah, ini keterangannya. Nah, kalau misalnya ada yang belum paham tentang rumusnya, ini rumusnya kan tinggal dicatat aja sih. Ini bisa tanyakan langsung ke Ibu. Nanti kita contoh soal, ya nak. Oke, sebelum ke contoh soal, Ibu juga mau memberitahu materi tentang konversi satuan yang kita gunakan pada gerak melingkar. Nah, biasanya kan kita cuma mengubah kilometer ke meter atau kilometer per jam ke meter per sekon, seperti itu kan. Nah, untuk ini kita perlu mengubah beberapa satuan. Misalnya ini ada satu putaran. Nah, putaran ini ke radian, kayak mana cara mengubahnya? Ya udah, berarti kalau satu putaran sama dengan 2pi rad. Berarti kalau misalnya 10 putaran, 10 dikali 2pi, seperti itu untuk mengubah ke radian. Nah, kalau untuk mengubahnya ke derajat, misalnya di sini 10 putaran, satu putaran itu sama dengan 360 derajat, seperti itu. Nah, kalau kebalikannya, 1 radian berapa derajat? Nah, 1 radian itu 57,3 derajat. Jadi misalnya kita mau 10 radian, berarti berapa derajat? Ya udah, 10 dikali 57,3. Seperti itu, ya nak.
Nah, terus di sini ada juga satuan kecepatan sudut ya, rotasi per menit. Rotasi per menit sama rotasi per sekon ini mau dirubah menjadi radian per sekon. Kayak mana caranya? Tinggal kita rubah aja 1 dikali 2 pi per 60 untuk RPM ke rad per sekon, atau 1 dikali 2 pi untuk RPS ke rad per sekon. Misalnya 10 rotasi per 10 RPM misalnya. 10 RPM berapa rad per sekon, Bu? Berarti 10 RPM itu 10 dikali 2 pi per 60. Sedangkan kalau 10 RPS 10 dikali 2 pi. Itu untuk menjadi rad per sekon. Nah, nanti untuk konversi satuan ini Ibu jelaskan di contoh soal supaya lebih paham. Nah, untuk yang pertama itu contoh soal kita hitunglah kecepatan sudut roda yang bergerak sebanyak 10 putaran dalam 5 detik. Nah, di sini diketahui bahwa putarannya ada 10, waktunya ada 5 ya. Berarti diketahui N-nya sama dengan 10, T-nya sama dengan 5 sekon. Oke. Yang ditanya itu adalah omega. Nah, untuk mencari omega kita perlu mencari F ataupun mencari T-nya terlebih dahulu. Apa yang mau kalian pakai terserah nak. Kalau mau pakai frekuensi, berarti kita harus nyari frekuensinya dulu. F sama dengan N per T sama dengan 10 per 5 sama dengan 2 Hz ya. Berarti omega sama dengan 2 pi kali F sama dengan 2 pi dikali 2 sama dengan 4 rad per sekon. Dah selesai. Mudah ya nak. Oke. Nah, untuk contoh soal kedua, tentukan nilai kecepatan linear dari roda berjari-jari 2 meter yang kecepatan sudutnya sebesar 50 rpm. Nah, sini diketahui R-nya sama dengan 2 meter ya. Terus omeganya sama dengan 50 rpm. Nah, omega itu satuannya harus rad per sekon. Sedangkan di sini rpm, berarti kita apain? Kita kalikan 2 pi per 60 untuk menjadi rad per sekon. Ini ya nak, dikali 2 pi per 60 berarti 150 kali 2 100. 100 bagi 60. 100 bagi 60 1,67 pi. Pi-nya biarin aja nak, enggak apa-apa. Rad per sekon ya. Oke. Pi-nya enggak masalah. Oke, ditanya kecepatan linear V ya. Jawab. Tadi kalau kita mau mencari V berarti omeganya kita kalikan sama R sama dengan 1,67 pi dikali 2 sama dengan, kita kalikan aja 1,67 dikali 2 berapa hasilnya. Nah, nanti pi-nya nggak perlu dimasukkan juga nggak masalah nak, kecuali kalau misalnya dia diketahui di soal kita harus masukkan nilai pi-nya. Nah, nilai pi itu kan sama dengan, kalau untuk meter itu sama dengan 3,14 ya nak, nilai pi. Nih, pi kalau biasa, kalau untuk meter itu nilainya 3,14. Tapi kalau pi untuk sudut itu nilainya 180 derajat. Oke, ingat. Ini udah ya. Oke. Nah, kalau ada yang belum paham tentang contoh soal ataupun materi bisa ditanyakan ke Ibu. Nah, sekarang lanjut ke latihan soal. Oke, dan soalnya nak, silakan dikerjakan. Nah, lanjut kita masuk ke GMB dan GMBB. Nah, seperti gerak lurus, gerak melingkar juga ada gerak melingkar beraturan dan juga gerak melingkar berubah beraturan, GMB dan GMBB. Nah, syarat dan rumusnya sebenarnya sama, cuman perbedaan besarannya aja tadi ya nak. Misalnya kalau di GMB, kalau di gerak lurus beraturan atau GLB kan syaratnya kecepatannya konstan ya, karena sama gerak melingkar beraturan ini kecepatannya juga konstan, tapi yang kecepatan yang konstan itu adalah
kecepatan sudut atau omega. Ini bacanya omega ya, konstan. Sedangkan kalau di GLB percepatannya 0. Kalau di GMB percepatan juga 0, tapi percepatan sudut atau yang disebut dengan alfa ini dengan 0. Rumusnya sama. Kalau di GLB kan V sama dengan S per T. Kalau ini omega sama dengan theta per T ya. Yang besaran sudutnya yang kita tinjau ya nak. Nah kalau untuk GMBB juga sama. Kalau misalnya GLBB kan V-nya berubah beraturan ya nak. Sedangkan ini omeganya yang berubah dan alfanya yang konstan seperti itu. Nah rumus di GMBB ini sama juga dengan rumus GLBB, cuman bentuk besarannya aja yang berubah. Kalau GLBB yang pertama kan VT sama dengan V0 AT ya nak, salah nih, V0 AT. Nah kalau di sini omega T sama dengan omega 0 tambah alfa dikali T, seperti itu. Nah inilah dia rumusnya ya nak, jangan sampai salah. Ini bacanya omega kecepatan sudut, ini bacanya alfa percepatan sudut, ini bacanya theta sudut. Oke. Nah lanjut, di gerak melingkar ini kita biasa meninjau tentang hubungan roda-roda ya. Di sini ada roda-roda sepusat seperti ini, dua roda menyatu menjadi satu, seperti misalnya sebuah ban gitu ya nak. Itu roda-roda sepusat. Sedangkan roda-roda bersinggungan itu misalnya dua buah roda yang saling bersinggungan, seperti misalnya roda untuk jari-jari sepeda ya nak, atau roda sepeda seperti itu. Nah untuk roda-roda sepusat yang sama itu adalah omeganya atau kecepatan sudutnya. Jadi omega A sama dengan omega B. Omega ini kan rumusnya tadi V per R kan. Nah inilah dia berlaku rumusnya. Kalau roda sepusat omeganya yang sama, tapi kalau roda-roda bersinggungan V-nya yang sama nak, kecepatan linearnya seperti itu. Jangan sampai terbalik ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Untuk yang pertama, sebuah silinder dalam waktu 4 detik kelajuannya berubah dari 20 rad per sekon menjadi 10 rad per sekon. Tentukan besar percepatan sudutnya. Oke. Diketahui T sama dengan 4 sekon. Terus kelajuannya berubah dari 20 menjadi 10, berarti omega T-nya 10. Ya. Omega 0-nya 20. Yang ditanya itu adalah alfa percepatan sudut. Ya, nak. Nah, kita masukkan aja lah rumusnya. Dijawab. Oke. Nah, kalau ada omega T, omega 0 dan alfa, yang kita bisa cari rumusnya itu berarti yang mana? Yang ini ya, nak. Yang nomor pertama. Berarti kita masukkan omega T sama dengan omega 0 tambah alfa T. Nah, omega T-nya tadi 10 sama dengan 20 tambah alfa dikali 4. Nah, berarti 10 kurang 20 sama dengan 4 alfa. Minus 10 sama dengan 4 alfa. Nah, berarti alfa sama dengan minus 10 dibagi 4 sama dengan minus 2,5 rad per sekon kuadrat. Oke. Nah, kenapa minus? Berarti dia ada perlambatan di sini. Kalau positif berarti percepatan namanya. Kalau negatif berarti perlambatan. Ini nggak salah ya nak. Jangan sampai kamu mengira kalau misalnya negatif berarti kamu salah nyari, yang enggak. Kalau negatif artinya perlambatan. Oke. Nah selanjutnya contoh soal kedua, dua roda A dan B saling bersinggungan dengan jari-jari 0,2 dan 0,6. Jika omega A 12 maka omega B. Oke. Kalau bersinggungan, cek lagi, bersinggungan berarti V-nya yang sama. Sedangkan yang ditanya omega ya nak. Yaudah kita masukkan aja. Langsung aja ya nak. Berarti langsung dijawab ya nak. Berarti tunggu dulu. Nah, kita diketahui lah dulu nah ya nak. Diketahui RA sama dengan 0,2 meter.
RB sama dengan 0,6 meter. Omega A sama dengan 12 meter per sekon. Oke. Yang ditanya itu omega B. Oke, ini ya. Nah, dijawab. Tadi kan roda-roda bersinggungan VA sama dengan VB. Nah, VA-nya kita jadi ketahui VA-nya belum. Jadi kita masukkan rumus omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Nah, omega A-nya 12 dengan RA 0,2. Omega B yang ditanya dengan RB 0,6. Oke, 12 dikali 0,2. 12 dikali 0,2 sama dengan 2,4. Sama dengan 0,6 omega B. Berarti omega B sama dengan 2,4 dibagi 0,6. Ya nak? 2,4 dibagi 0,6 itu hasilnya 4 ya nak. Rad per sekon omega B. Udah selesai. Sebenarnya gerak melingkar ini mudah nak, karena tak terlalu ribet. Gerak-gerak ini kalau kita udah paham aja konsepnya, adalah tuh. Berarti sangat-sangat mudah untuk diaplikasikan. Baiklah, langsung latihan soal. Latihan soalnya ya nak. Nah, nomor 3 sama 4. Oke. Nah, jika materi ini masih belum paham, bisa langsung ditanyakan ke ibu via WA. Semua latihan, catatan dikumpulkan di WA saja ya nak. Oke.